Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hari masih temaram saat Elvan dan Marisa keluar dari rumah setelah sholat subuh di rumah. Karena terlalu lama mandi, Elvan yang tadinya ingin sholat subuh di masjid malah tertinggal Pak Rahmat yang berjalan sendirian menuju masjid. Elvan dan Marisa pun memutuskan untuk sholat di rumah. Berdua mengawali hari dengan melakukan ibadah bersama kekasih halal. "Mas, jangan pakai sandal," kata Marisa yang melihat Elvan akan mengenakan alas kakinya. "Masih dingin sayang, nanti saja ya dilepas di jalan," kata Elvan yang masih tetap memakainya. "Kamu juga pakai, nanti kalau kena beling atau apa gitu gimana? Masih gelap sayang," kata Elvan saat melihat Marisa tak ingin memakai sandalnya. Setelah perdebatan kecil itu, akhirnya Marisa pun mengalah. Dipakailah sandal jepit berwarna merah muda itu. Lalu mereka berjalan bergandengan menuju tempat yang diarahkan Marisa. Fajar mulai menampakkan wujudnya. Warnanya yang kemerah-merahan menandakan tak lama lagi sang surya akan datang. Sebagian orang mulai lalu lalang membawa peralatan tani mereka. Elvan masih terus setia menggandeng tangan Marisa. Ia seolah menunjukkan bahwa gadis cantik yang berjalan di sebelahnya itu adalah miliknya. Para warga mulai banyak yang mematikan lampu teras dan sebagian rumahnya. Sungguh mereka juga perlu berhemat untuk menekan biaya listrik bulanan mereka. Ibu-ibu mulai keluar dari rumah mereka, menyapu halaman rumah yang terlihat kotor oleh dedaunan kering yang berguguran. Pemandangan seperti ini sangat jarang ada di kota. Marisa dan Elvan telah sampai di sebuah bukit persawahan yang cukup luas. "Di sini kita bisa lihat matahari terbit dengan sangat jelas loh Mas," kata Marisa yang mulai duduk di tepi jalan itu. Ia menggunakan sandal yang dipakainya sebagai alas untuk duduknya. Elvan masih berdiri memperhatikan sekitarnya dengan takjub. Marisa memang benar, tempat itu memang begitu indah. Mereka berada di puncak bukit. Di tepi jalan perkampungan itu ada area persawahan terasering yang cukup luas hingga ke kaki bukit. Tepat di depan mereka duduk, ada sungai kecil yang lebarnya tak sampai 1 meter. Mereka pun menikmati matahari yang mulai terbit di hadapan mereka. Duduk bersama di tepi jalan itu, menyaksikan awal dimulainya hari itu. Elvan baru selesai membantu Marisa menyapu lantai rumah. Pak Rahmat menyapu di bagian luar rumah, sementara Marisa tengah memasak untuk sarapan mereka. "Wah, kalian kompak sekali ya," kata Bu Marsih yang kebetulan lewat. Pak Rahmat dan Elvan pun menoleh ke arah Bu Marsih yang berdiri di tepi jalan depan rumah itu. "Oh, Bu Marsih, alhamdulillah Bu, saya dapat anak laki-laki yang mau menyapu, tapi saya tidak menyuruh loh sebenarnya," kata Pak Rahmat terkekeh. "Ah, Pak Rahmat bisa saja, anak laki-laki saya saja jam segini baru bangun Pak," kata Bu Marsih. Pak Rahmat tertawa. "Bu Marsih dari mana?" tanya Elvan yang sedang menyapu lantai teras rumah itu. "Itu saya dari warung, nitip kue sama gorengan. Memangnya Marisa kemana? Kok Nak Elvan mau menyapu sih? Gak takut gantengnya hilang tertutup debu?" tanya Bu Marsih. Elvan terkekeh. "Istri saya lagi masak Bu. Saya kira kalau bantu-bantu istri malah kelihatan tambah ganteng." Pak Rahmat dan Bu Marsih tertawa. "Oh, saya pikir Marisa masih tertidur karena kelelahan." Bu Marsih menutup mulutnya. "Walaupun kelelahan, tapi dia bangun lebih awal kok Bu," kata Elvan membela istrinya. Semoga Pak Rahmat segera punya cucu ya. Kalau begitu saya pulang dulu, sudah siang." "Mari Pak Rahmat, Nak Elvan," kata Bu Marsih.
Amin, terima kasih Bu Marsi, hati-hati, kata Elvan. Semoga saja doa Bu Marsi terkabul, seperti doanya waktu ketemu di pasar dadakan dulu, batin Elvan. Mas, sarapannya sudah siap, kata Marisa yang baru keluar dari pintu rumah. Iya, ajak ayah juga ya, Mas cuci tangan dulu, kata Elvan lalu meletakkan sapunya. Iya Mas, Marisa masuk ke dalam lagi menuju dapur dan menemui ayahnya lewat pintu dapur. Ayah nggak cari rumput, kata Marisa yang meletakkan 2 cangkir kopi di atas meja untuk ayah dan suaminya yang tengah bersantai di ruang tamu. Besok saja, Riz. Hari ini ayah mau santai sama kalian, kata Pak Rahmat yang menuang kopinya ke dalam lepek keramik. Kamu tahu, suamimu ini tidak akan bisa ternak kambing, kata Pak Rahmat. Memangnya kenapa ya? Tanya Marisa yang kini duduk di samping Elvan. Sementara Elvan yang jadi topik utama juga terlihat heran dengan kesimpulan Pak Rahmat. Ia diam karena pertanyaan atas kalimat ayah mertuanya itu telah diwakilkan oleh sang istri. Karena dia tidak bisa cari rumput, kata Pak Rahmat lalu menyeruput kopi yang telah dituangnya. Bukannya waktu itu Elvan yang bantu ayah sampai karung ayah penuh, padahal karung Elvan lebih dulu penuh dari karung ayah, kata Elvan tak terima. Tapi setelahnya kaki dan tanganmu gatal-gatal, alergi kan? Kata Pak Rahmat dengan santai. Elvan terkekeh lalu menyeruput cangkir kopinya. Apa benar Mas? Tanya Marisa tak percaya. Kamu alergi sama rumput? Marisa menutup mulutnya yang mulai menertawakan Elvan. Waktu itu aku sedang berjuang loh demi kamu, kata Elvan tak terima. Itu membuktikan kalau suami kamu ini mau bekerja keras, Riz, kata Pak Rahmat yang kini membela Elvan. Iya, suamiku pekerja keras, kata Marisa yang masih bersemu menahan tawanya. Elvan menyeruput kembali kopinya. Oh iya, kamu masih tetap kerja, Riz, setelah menikah, tanya Pak Rahmat. Iya ya, kata Mas Elvan, aku masih boleh kerja kok, selagi nggak mengganggu tugas aku sebagai istri, kata Marisa. Oh iya, kebetulan aku ingat, aku belum bilang ke kamu, besok kita balik ya, kata Elvan. Kenapa Mas? Kan aku libur masih lama Mas. Mas sudah mau kerja, tanya Marisa. Iya, kenapa buru-buru? Menginaplah dulu sampai beberapa hari lagi, kata Pak Rahmat. Jadi gini, Mas udah pesan paket honeymoon buat kita ke Pulau A, kata Elvan. Apa? Kenapa kamu terkejut? Di sana tempatnya keren loh, pantainya juga bagus, kata Elvan. Ia memang telah menyiapkan kejutan untuk istrinya dengan pergi ke sebuah pulau dengan pantai yang indah. Penginapan di sana pun tak ada yang murah dan butuh waktu cukup lama untuk bisa mendapat tempat menginap. Namun jika bersedia membayar lebih, maka akan mendapat tempat khusus dan tak perlu menunggu lama. Ayah pernah dengar itu, tempatnya bagus dan memang pas buat pasangan yang baru menikah, kata Pak Rahmat lalu menyeruput sisa kopinya masih dengan cara yang sama dengan sebelumnya. Tapi Risa kan baru beberapa hari di rumah ya, kata Marisa merengek. Ia sungguh tak tega meninggalkan ayahnya sendiri lagi. Nggak ada kamu, ayah juga happy kok, kata Pak Rahmat terkekeh. Ih, ayah. Pak Rahmat dan Elvan pun terkekeh, sementara Marisa melihat memanyunkan bibir dengan alisnya yang berkerut. Udah, besok pagi kita berangkat. 7 jam loh dari sini, nanti biar nggak kesorean sampai sana, kata Elvan mengacak-acak rambut Marisa. Ya udah, aku packing dulu Mas. Marisa pun masuk ke dalam kamarnya. Elvan dan Pak Rahmat melanjutkan obrolan mereka.
Di dalam kamar, Marisa mengeluarkan koper miliknya dan milik Elvan dari lemarinya, memasukkan baju-baju yang bersih ke dalam koper. Tiba-tiba ponselnya berbunyi, menandakan ada seseorang yang menelponnya. Marisa mengambil ponselnya yang tergeletak di atas meja riasnya. "Pak Alvero, ada apa dia menelponku?" batin Marisa. Digesernya layar ponselnya yang berwarna hijau untuk menjawab panggilan video dari bosnya. "Assalamualaikum Risa," sapa Alvero. "Waalaikumsalam Pak Al, ada apa?" tanya Marisa. "Selamat lebaran ya, minal aidin wal faizin," kata Alvero. "Oh ya Allah, aku lupa, kenapa malah Pak Al yang ngucapin duluan," batin Marisa. "Iya Pak, selamat lebaran dan minal aidin wal faizin juga," kata Marisa kikuk. Bagaimana dia bisa lupa mengucapkan selamat lebaran kepada atasannya? "Kamu masih di kampung?" tanya Alvero. "Iya, ini saya masih di kampung Pak. Pak Al masih di luar negeri?" Marisa bertanya balik. "Iya, sepertinya saya lumayan lama cutinya. Oh iya, proyek di London sudah saya selesaikan loh," kata Alvero dengan bangga. "Oh ya, selamat ya Pak," kata Marisa. "Hari Senin sore yang akan datang, saya baru akan sampai di ibu kota. Nanti kamu persiapkan berkas yang saya minta sebelum cuti ya. Sudah kamu kerjakan kan?" tanya Alvero. "Sudah Pak, sebelum libur saya sudah siapkan Pak," kata Marisa. "Ya saya tahu, kata Papa kamu sampai pulang malam mengerjakan berkas itu. Nah itu nanti kamu kasih ke Kevin dulu, baru akan saya ambil untuk meeting malamnya. Kamu dan Kevin usahakan teliti dan sore sudah harus bagus tanpa revisi, oke?" "Iya, baik Pak. Sebenarnya oleh Pak Kevin sudah ACC, tapi nanti saya akan cek ulang," kata Marisa. "Oke, kalau gitu sampai ketemu Senin sore. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Risa meletakkan kembali ponselnya di atas meja riasnya. "Siapa yang telepon?" tanya Elvan yang tiba-tiba sudah di dalam kamar. Mas Elvan, itu tadi yang nelpon Pak Alvero, minta aku siapkan berkas untuk meeting," kata Marisa. "Oh, kamu udah packingnya?" tanya Elvan yang kini memeriksa koper-koper yang masih berada di atas ranjang mereka. "Belum semua sih Mas, Mas mau bantu?" tanya Marisa. "Boleh, yuk." Elvan pun membantu Marisa mengemas barang-barang mereka.